Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku semua ya, yang dimana kita selalu bersilaturahmi di channel YouTube-nya Subandiste Sukoco, yaitu yang digawangi oleh Gus Beti. Aku ucapkan untuk kalian semua semoga sehat selalu. Berikutnya aku akan melanjutkan topik kita yang kemarin. Apa itu? Yudas antara surga dan neraka. Yudas ya, antara surga dan neraka. Nih ya. Sebentar aku cari. Sudah dipilih yang paling bagus tapi masih kurang bagus juga ini. Semoga ini ya. Antara surga dan neraka. Ini judul kita ya. Kemarin seri 1, berarti ini sekarang seri 2. Begini tak minum dulu maksudnya. Ini panas di sini, jadi nggak kopi dulu, ini madu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelum ke sini aku ucapkan terima kasih untuk saudara kita yang dari Malaysia, Sarawak, negeri jiran. Kalau aku masih di Siantar dulu, aku selalu karena nyambung ya, radio Malaysia itu masih nyambung, masih bisa aku pantau dari Siantar dulu ya. Sering dengar sandiwara atau lagu-lagu ya. Penyanyi Malaysia itu yang terkenal V. Ramlee. Cuman ada yang bilang V. Ramlee itu juga punya darah Aceh. Jadi masih ada hubungan antara Indonesia Malaysia gitu. Kalau kalian yang anak-anak milenial ya nggak kenal siapa itu V. Ramlee, tapi ketik aja di YouTube V. Ramlee gitu ya. Kalau yang hobi musik gitu seperti bapak yang di Jakarta jelas kenal tuh siapa V. Ramlee gitu ya. Banyak lagunya bagus-bagus. Jadi video-video YouTube Gus Beti ini sudah dipantau ke luar negeri, alhamdulillah, yaitu dari negeri jiran Malaysia. Kalau di Amerika dari New Jersey dan Alabama gitu ya. Sudah terpantau ke sana. Semoga terpantau lagi, lebih luas lagi ya, sehingga dakwah bisa tersampaikan. Aku pakai kaos ini, keren ya. Sarawak Bumi Kenyalang fans Gus Beti. Nah, mantap ya, fans Gus Beti. Yang aku belum tahu, Kenyalang ini apa ya? Nama burung atau apa gitu? Mungkin nanti bisa dijelaskan, Mas. Kenyalang ini nama burung atau apa artinya gitu ya? Sarawak Bumi Kenyalang fans Gus Beti. Karena kemarin yang episode pertama aku pakai kaos ini yang warna agak putih itu ya. Nanti ada yang tanya-tanya supaya jelas. Kenapa? Aku banyak dikirim, alhamdulillah. Nih, merah. Untuk Mas yang di Sarawak, alhamdulillah semoga jadi amal soleh. Nih, apa ini? Biru ya. Ini hitam. Ya, banyak ada
setengah lusin ini. Ingatku setengah lusin ini. Nih, hitam ini keren nih. Nih. Nampak ya dari sana deh, coba deh. Nih ya, Sarawak Bumi Kenyalang fans Gus Beti. Nah, ini fans Gus Beti dari negeri jiran ini ya. Nih, terima kasih Mas ya atas kirimannya, amal solehnya, dan saya suka ya. Alhamdulillah saya suka kaosnya ya. Bagus-bagus. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Kalau teman-teman ada yang mau order, silakan menghubungi fans kita, saudara kita yang ada di Sarawak gitu ya. Mantap, suka aku kaosnya ya, fans Gus Beti. Oke. Selanjutnya, seperti aku bilang kemarin, bahwa dunia kekristenan dalam mensikapi Yudas itu terjadi sebuah yang bisa kita sebut paradoksial. Ya, aku bilang kemarin. Paradoksial. Gini mungkin tulisannya, kalau salah mohon dikoreksi. Paradoksial itu ada kata lain, yaitu diametral, yang saling berhadapan. Dua paradoksial atau dua diametral ini ada pada posisi pijak masing-masing yang tidak mungkin dirukunkan. Dan itu akhirnya terjadi dalam dunia kekristenan. Seperti bagaimana paradoksialnya konsep Tuhan mereka antara tunggal dan tritunggal. Wah, sudah mau asar ini. Padahal kitabnya satu. Baca kitab yang sama, hasilnya beda. Gimana itu? Yang beda hal-hal yang paling fundamental lagi. Seperti ini, ya. Kenapa terjadi paradoksial? Ya, karena begini. Aku jelaskan dulu supaya kalian clear ya. Sehingga kalau begitu kalian bisa ngerti. Ya. Gimana ceritanya kok bisa paradok gitu ya? Sekarang posisi pertama ya, Yudas di surga ya, Yudas di surga. Argumentasinya Yudas di surga karena Yudas itu sebagai trigger, bisa dibilang kurang tepat sebetulnya. Trigger itu sesuatu yang sifatnya membangkitkan sebetulnya, tapi aku nggak tahu apa katanya yang pas. Artinya begini, tanpa Yudas ya, Yesus tidak tersalib. Aduh, bentar, gua ambil lagi. Kok habis-habis terus ini, boros sekali ini apa? Ini baru ini. Plastiknya masih terbungkus. Oke, tanpa Yudas Yesus tidak tersalib, ya. Maka berkat jasa Yudas lah, ya. Berkat jasa Yudas inilah mereka menempatkan Yudas di surga. Nih, ya, bekas jasa Yudas ini bisa menempatkan mereka di surga nanti. Karena apa? Karena sudah tertebus dosanya. Makanya Yudas itu mereka bilang di surga, gitu ya. Nih, Yudas di surga. Oke, satu lagi. Ya, yang kedua, Yudas di
neraka. Ya. Ini kenapa? Karena Yudas bagaimanapun dia seorang kriminal. Kriminal dalam kurung pengkhianat dari orang yang tak berdosa, sehingga menjadikan mati orang yang tidak berdosa, yaitu apa? Yesus. Tuh. Jadi yang namanya kriminal, ya, yang namanya kriminal, ya tidak mungkin lah tempatnya di surga, maka tempatnya di neraka. Tuh ya. Jadi masing-masing mereka punya argumentasi tersendiri. Yudas, ya, ini Kristen-Kristen ini yang cakar-cakaran ini, ya. Yudas di surga. Alasannya apa? Tanpa Yudas, Yesus tidak tersalib. Kalau Yesus tidak tersalib, dosa tidak terampuni. Maka karena dia menolong penebusan dosa ini, ya, biasanya begitu, pakai kata menolong. Ada orang mengkhianati kok menolong. Ya sudahlah, kita biarin, ya. Tanpa ada pengkhianatan Yudas kepada Yesus, maka orang-orang Kristen tidak bisa masuk surga, masih menanggung dosa. Dengan atas dasar itu, maka berpendapat Yesus di surga, ya. Berikutnya, pendapat berikutnya, Yudas di neraka, ya. Alasannya, Yudas itu bagaimana seorang kriminal, pengkhianat terhadap orang yang tidak berdosa sehingga mati mengenaskan di tiang salib. Yang namanya kriminal bagaimana mungkin bisa masuk surga? kan kacau, ya, kacau. Jadi maka dia menempatkan Yudas di neraka. Pertanyaannya, apakah dua argumentasi ini bisa diterima sehingga sejalan dengan konsep dosa waris? Dua argumentasi ini apakah masing-masing bisa diterima terhadap konsep dosa waris? Alasannya tidak bisa diterima. Karena apa? Tabrakan. Mereka terjebak dalam dogma yang diciptakan oleh Paulus. Karena apa? Tidak pernah mengaktifkan logika-logika akal sehatnya. Sudahlah, kalau capek buka Alkitab, logika akal sehat aja dipakai. Bagaimana seseorang terhukum atas dosa yang tidak dilakukan itu loh. Kalau Adam yang bikin dosa sama Hawa, ya itu urusan Adam dan Hawa. Ngapain kok diwariskan ke kita? Kalau memang ada dosa waris, kenapa pahala juga enggak diwariskan? Nggak mungkin Adam itu enggak punya pahala. Gitu loh. Kan itu melanggar logika-logika berpikir nalar sehat kita. Dia mengganggu, menggugat rasa kemanusiaan kita yang punya akal sehat. Gitu loh. Cuman masalahnya dogma itu sudah disuntikkan sejak masih kecil, sejak sekolah minggu, oleh guru-guru yang juga nggak mengerti apa-apa. Sebetulnya dia disuntikkan dari gurunya disuntikkan lagi, akhirnya masuk ke Paulus, berkolaborasi dengan bapak-bapak gereja, suntik menyuntik sampai ke sini. Akhirnya apa? Dogma itu terwariskan dari generasi ke generasi tanpa kritik. Karena itu mengalir dalam kekristenan, artinya akhirnya dalam kekristenan terjadi dualisme seperti ini. Gitu loh. Nah, sekarang coba kita kupas. Misalkan Yudas di surga, ya. Misalkan Yudas di surga gitu loh. Terus apakah Gusti Allah yang Maha Agung itu bodoh? Ada seorang kriminal bisa masuk surga? Itu loh. Coba pikirkan. Apakah Gusti Allah yang Maha Agung itu bodoh sehingga ada seorang kriminal jelas-jelas menghilangkan nyawa orang, yang itu gurunya sendiri dikhianati sampai akhirnya mengalami siksa salib, terus dimasukkan ke dalam surga? Keadilan seperti apa? Kan kacau jadinya. Hukuman apa nggak bisa lah nerima, ya.
Berikutnya, Yudas di neraka. Ya. Yang ngomong Yudas di neraka ini kok kebangetan kalau orang Jawa bilang. Kebangetan. Karena tanpa dia, tanpa Yudas, dosanya dia itu nggak bisa terampuni. Tiba-tiba dia memposisikan Yudas itu ada di neraka. Padahal Yudas berjasa dengan pengkhianatannya terhadap Yesus, dosa dia terampuni. Sehingga dia punya kans masuk surga. Tetapi justru orang yang telah mempunyai hutang budi terhadap dia nyatakan, oh, Yudas masuk neraka. Artinya, dua prasuposisi ini tidak bisa dirukunkan. Tidak bisa. Tidak bisa dirukunkan satu sama lain. Mau dicari apapun dalilnya, tetap saja ini bertabrakan. Ini bertabrakan. Nih, bertabrakan. Ya akan pernah rukun. Karena apa? Karena terjerat namanya dogma soteriologi salib yang dibikin oleh Paulus. Itu intinya. Mereka terjerat dogma. Ini loh. Dogma ini. Mereka sama-sama terjerat dogma ini. Ya, baik yang Yesus di surga terjerat dogma ini. Baik yang Yesus di neraka juga terjerat dogma ini. Jadi nggak bisa sama-sama menjadi problematika yang pelik, nggak bisa dicari jalan keluarnya. Salah satu jalan keluarnya ya harus keluar dari dogma. Dia ini kalau orang bilang mundur kena maju kena, gitu. Ya, oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah aku buktikan ya, paradoksialnya atau diametralnya ini. Nggak bisa mau dirunkan seperti apa ini diametral ini. Diametral, nggak bisa. Kedua diametral ini atau kedua paradoksial ini selamanya akan tetap abadi menjadi pertentangan yang nggak bisa dirukunkan, yang sama-sama salah. Ini yang nggak benar, ini yang nggak benar. Karena kenapa sama-sama salah? Karena terjerat dogma. Oke, itu kesimpulannya. Semoga Anda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.